Kita mulai ya ngevlog hari ini, anjay. Widih. Hari ini hari Minggu dan gua ngevlog lagi ya cuy ya. Wow, ini gua lagi pakai KSR, CBR gua lagi dipakai karena gua pengen nyoba stang terbaru dari motor KSR ini ya cuy ya, yang sangat membagongkan ini, anjay. Ini udah motor capek makin capek cuy, nggak ada nyaman-nyamannya. Cuman kalau dari segi penampilan ya oke parah. Dan selamat datang buat kalian di channel Romeo MV. Balik lagi ya bareng gua. Dan hari ini gua lagi ada di kawasan Stadion Pakansari. Sebenarnya sih gue sering kesini ya, cuman kalau on kamera ini gue baru kali ini cuy. Wow. Karena motor ini habis ganti stang, jadi gue pengen ngasih tahu ke kalian tentang stang inilah. Sebenarnya sih mungkin banyak banget orang yang udah pakai stang model kayak gini ya cuy. Cuman gue kan belum pernah sama sekali ngebahas gitu loh. Jadi gue ya udahlah, buat tambah-tambahan video gue juga, karena gue udah setahunan lebih ngevlog. Lama-lama bosen itu pasti ada cuy, pasti ya. Kalau misalkan kalian nganggep kalau motovlog cuman muter-muter motoran doang, ya mungkin itu ada benernya juga. Tapi kadang-kadang kita juga mentok di ide cuy. Ini kalau misalkan malam minggu ya, kawasan Pakansari ini bener-bener rame ya. Cuman setelah Satpol PP lebih ketat buat ngerazia pedagang kaki limanya, jadi di kawasan Pakansari ini agak sedikit berkurang ya pengunjungnya ya. Mungkin itu ya menurut gua aja sih, padahal sih sebenarnya rame-rame aja. Tapi karena ini berhubung udah hampir jam 12 malam, jadi ya udah mulai agak sepi lah hari Minggu juga. Dan besok orang-orang kebanyakan bakalan berangkat kerja juga ya cuy ya. Nggak semua yang keluar malam itu pengangguran. Dan besok gue juga berangkat kerja, tapi ya hari ini gue sempetin aja buat jalan-jalan, karena ya gue ada waktunya itu Minggu doang. Senin sampai Sabtu ya gue kerja juga cuy. Makanya kan karena kerjaan gue nggak bisa disambil ya, jadi ya gue mohon maaf banget kalau misalkan gue jarang upload dan cuman upload video-video short doang, karena emang kondisinya tidak terlalu memungkinkan buat gue bikin video panjang. Ada proses editing juga segala macem, dan upload itu memakan banyak waktu ya. Nih hari ini gue mau bahas nih stang di KSR ini ya. Ini gue pakai stang yang gak tau lah model apaan, yang jelas ini bener-bener kece parah kalau dilihat dari tampilan. Tapi kalau misalkan dari posisi riding itu benar-benar menyiksa cuy. Kalian udah tahu lah ya, stang standar KSR kalau yang standar aja udah bikin capek, apalagi ini nunduk cuy. Ini benar-benar nunduk ya. Gue benar-benar kayak naik motor fairing, kayak naik motor E15. Cuman ini bagi gue agak sedikit aneh ya posisinya, karena emang ya gue nggak ngerti lah ya. Pokoknya agak sedikit aneh kalau misalkan bagi gue gitu loh. Kalau misalkan orang-orang yang suka sih ya enak-enak aja. Ini menurut gue aja ya. Kalau di tikungan itu agak sedikit gak nyaman ya di gua. Atau mungkin gua yang udah noob aja gitu, yang udah tua, mekanik naik motornya itu udah sedikit berkurang. Ya gua nggak tahu juga lah ya. Tapi kalau di lintasan lurus kayak gini, ini agak sedikit oke. Ini kecepatan cuma 33 km ya, 30 sekian lah. Kalau misalkan lo naik motor dengan kondisi stang kayak gini, motor cowok terutama ya, yang nggak diapa-apain juga udah berat. Ih, ada CBR yang mirip gua tuh. Ini lumayan bikin pegel, cepet malah. Tapi kalau misalkan dibawa kenceng itu nggak terlalu cuy. Jadi bisa kalian lihat ya di sini ya tampilannya. Nih oke parah, apalagi kalau misalkan dilihat dari depan itu bener-bener kayak banteng mau nyeruduk cuy. Udah gitu kan kemarin gua spionnya masih di atas ini nih, masih spion yang biasa kayak gitu. Dan setelah berapa hari ada duit, akhirnya gua pakai spion yang
model apa nih, bar N kali ya namanya ya, gue juga lupa yang ini bulat-bulat kayak ini. Sebenarnya sih nggak terlalu ngaruh juga ya karena ukurannya kecil, dan kalau misalkan kalian mau lihat ke belakang juga butuh effort yang lebih daripada daripada spion yang ada di atas kayak gini. Cuman kalau ya namanya kalian mau cantik ya harus sakit sih. Tapi kalau kalian jiwanya emang di motor sih bener-bener keren tampilannya cuy. Jadi lebih simple tapi padat gitu loh. Gimana ya cara ngejelasinnya ya? Ya pokoknya kayak gitulah. Beratnya ya tampilan aja dulu, masalah kenyamanan nomor sekian gitu. Balik lagi nih udah sekitar jam 12-an ya. Ini kalau misalkan gua bawa ngebut, yang penting itu lurus, jangan nikung-nikung, itu masih enak cuy bagi gua. Wih, ini ada ya dua nih temen riding gua ya selama gua pindah dari Jakarta ke daerah Depok, Citayam terutama, anjay. Ini temen-temen gua riding ya setiap libur atau minggu sore kayak gitulah. Kenapa nih? Puter balik atau nyasar atau apa? Sebenarnya kalau misalkan masih jam sore, jam 7, 8, 9 ya intinya sore lah gitu ya. Kawasan ini masih rame cuy. Kalau misalkan ini XSR nggak 155 ya, 2,5, 2 silinder, kayaknya bakalan lebih oke lagi nih. Gimana Yamaha? Hey. Ini kita berhenti dulu ya cuy ya, lampu merah soalnya sambil istirahat. Soalnya ini bener-bener posisinya bikin capek cuy. Aduh, wah bener-bener capek di sininya, terutama nih sama pinggang. Capek banget anjing. Cuman kalau dari penampilan mah oke lah ya. Kita kan ngutamain penampilan dulu, yang penting keren dulu cuy. Masalah kenyamanan mah nomor sekian lah ya. Dan gua berapa bulan ya di daerah Depok ini, kayaknya udah 5-6 bulan. Ternyata orang-orang sini, wah anjir, banyak moge-moge juga cuy yang kelihatan kadang-kadang di Pekansari kayak Jetek segala macem. Wah itu bener-bener banyak banget ternyata orang-orang yang punya ya. Gua kira yang punya orang Jakarta doang, ternyata orang-orang yang pinggiran dari Jakarta malah lebih hedon ya. Karena emang kalau misalkan kalian nggak kaya-kaya banget gitu loh, nggak crazy rich gitu, jadi kalau misalkan kalian ya masih sedang-sedang aja lah kaya tapi nggak terlalu, ya salah satu tempat ternyaman ya di Depok menurut gue ya. Kalau Tangerang itu udah agak mahal lah, kalau Depok pasaran rumah pun itu masih agak terjangkau lah buat yang menengah ke bawah gitu loh. Kalau di Bekasi menurut gue kurang nyaman cuy, menurut gue ya. Pertama, wah macetnya itu lebih parah daripada di Depok, di Margonda gitu loh. Gue udah pernah jalan-jalan ke daerah Bekasi sana, dan itu macetnya bener-bener macet. Dan kalau misalkan kalian pindah ke Depok, ini ngapa jadi cerita pindah ke Depok anjir. Kalau misalkan kalian pindah ke Depok ya, enaknya itu wow, airnya bersih cuy, walaupun pakai air tanah ya, nggak pakai air pump, bener loh, bersih. Jadi kayak misalkan gua kan dari kampung ya, airnya masih pakai air tanah cuy, jadi lebih nyaman aja gitu kalau misalkan mandi air tanah kayak gitu. Saudara gue sih ada yang di Tangerang, dan itu perumahannya wah udah 1M, 2M, 3M cuy. Kalau misalkan kalian di daerah Depok sini ya, Citayam dan sekitarnya, pokoknya yang Depok tapi yang agak blesak lagi gitu loh. Yang kayak Citayam kayak apa itu, rumah itu 300, 400 itu masih dapat rumah yang bagus gitu loh. Kan jauh banget ya. Kalau misalkan saudara gua itu di Tangerang itu sekitar 1,5 kayaknya, itu cuman satu rumah. Ya ukurannya ya namanya ukuran rumah di Jakarta ya segitulah ya. Cuman emang satu tingkat gitu loh, jadi tingkat satu, cuman harganya segitu. Kalau misalkan itu beli di Depok udah hedon banget itu cuy. Karena emang dari segi kota, dari segi apa ya, Depok masih jauh lah daripada Tangerang. Kalian bisa lihat sendiri tuh kawasan BSD, kawasan ini udah keren-keren banget, sumpah gua bisa bilang kayak gitu ya. Kalau di Depok kan ini masih ya buat orang-orang kayak gua yang duitnya ya boro-boro lebih ya, cukup aja udah alhamdulillah. Itu sih masih oke lah.
Tapi kalau misalkan yang kerja di Jakarta itu butuh effort yang lebih cuy, karena jarak dari tempat gua aja ya, kalau misalkan naik motor kita kondisi pelan nggak ngebut itu sekitar sejam, 1,5 jam sampai 2 jam tergantung jam berapa kita berangkat ya. Kita 1,5 jam lah gitu dari rumah kalau misalkan naik motor ya. Tapi kalau misalkan naik kereta dari rumah itu paling cuma 10 menit ke stasiun, kemudian ke Jakarta paling cuma sejam lah paling ya nyampe gua ke stasiun Duri, karena gua kerjanya di Duri juga. Tapi lebih nyaman aja kalau kereta zaman sekarang cuy. Katanya kalau zaman dulu tuh kereta masih berantakan ya, ada pedagang lah, ada ini ada itu ya, ada masih bisa ngerokok di dalam kereta. Tapi kalau kita kereta zaman sekarang nih udah bersih, wangi, rapi, enak lah intinya. Adem lagi, gue sukanya kalau naik kereta itu adem. Nggak sukanya ya kalau lagi padat kita harus berdiri cuy. Jadi sejam berdiri di kereta, tapi lama-lama sih terbiasa ya. Awal-awal gue seminggu pertama tuh wah kayak nggak betah naik kereta berdiri, naik kereta berdiri. Cuman kalau buat sekarang sih oke aja berdiri gitu loh. Sambil kita olahraga, apalagi kan jalan-jalan sambil olahraga. Karena ya jujur aja gue kerjanya nggak terlalu yang capek banget kayak gimana, jadi gue butuh olahraga. Kemudian dari stasiun kadang ke tempat kerjaan juga jalan kaki sekitar 10 menit. Itu tuh sih bikin badan gua agak sedikit lebih fit ya, daripada gua dulu di Jakarta bangun tidur langsung kerja, bangun tidur langsung kerja, nggak ada gerak-gerakan lebih atau apapun itu sih. Itu bener-bener agak kurang sebenarnya. Tapi kalau pas gue di sini ya kadang-kadang minggu gua jogging di Pekansari, kadang-kadang gue jogging di daerah sekitar rumah gitu loh. Masih enak aja karena udaranya masih oke gitu loh. Udah gitu banjir juga jarang, nggak kayak di Jakarta cuy. Di Jakarta kan tahu sendiri banjir kiriman dari mana kan. Kalau di sini kan enggak, ya menggenang iya, cuman banjir enggak. Cuman cuacanya itu tidak terduga ya, kadang panas banget. Karena emang kan Citayam itu kan ya dari Jakartanya dapet, dari Bogornya dapet dinginnya gitu loh. Kemarin itu hujan itu bener-bener di luar prediksi BMKG anjir. Hujannya itu petir plus angin plus deras. Jadi ya makanya kan banyak yang rumah-rumah pada beterbangan gitu kena angin, karena emang anginnya kenceng cuy. Makanya kalau misalkan kalian punya rumah segala macam ya agak yang bangunannya agak yang sedikit bagus ya, terutama sama angin gitu loh, karena anginnya bener-bener kenceng cuy kalau hujan. Cuman ya itu nggak setiap hari ya, maksudnya nggak setiap hari hujan juga gitu. Ini aja hari ini cerah, paling cuman gerimis doang tadi, itu aja kecil gitu loh. Ini gue jadi ngomong ngalor ngidul orang genah lah ya. Kita mau ngebahas stang malah jadi ke urusan pribadi anjay ya, kayak gitulah. Cuman tidak apa-apa. Mungkin kalau kalian yang mau beli stang ini nih, ini gue pakai dari Custom Kit cuy, punyanya Ateng Katros anjay. Gue sering lihat dia bikin video, akhirnya gue beli stangnya. Ini udah stang yang kedua kali ya. Yang pertama itu yang enggak kayak gini. Ini namanya stang apa? Gue juga agak sedikit lupa ya. Pokoknya kalau misalkan kalian mau beli yang stang model kayak gini ya, mungkin gara-gara emang Custom Kit ini udah lebih pakar dari pakar motor-motor custom gitu loh. Pokoknya udah nggak diraguin lagi lah ya ownernya di dunia percustoman ini. Capek tapi masih oke lah, masih nyaman gitu loh. Masih kayak kita pakai motor R15, nggak yang terlalu capek banget kayak gimana gitu, masih oke. Terus kayaknya segala macamnya udah dihitungin sama dia gitu. Ini walaupun tampilannya lampunya silobat anjir. Ini walaupun tampilannya kayak gini masih oke gitu, masih ya nggak terlalu capek lah. Kan soalnya buat di dalam kota juga ya, kita nggak pernah ngebut-ngebut kayak gimana, stangnya sih masih oke lah. Cuman posisinya jadi lebih berubah gitu. Tapi kalau dari segi penampilan sih oke parah, oke banget kayak gitu. Ya udah lah ya, sekian dulu ya video motovlog dari gua hari ini. Nggak terlalu yang ngevlog banget, cuman gua mau pemanasan aja cuy, karena gua bener-bener udah rahang gue ini udah lama banget nggak dipakai buat ngomong di video vlog anjay. Video-video yang ada di YouTube gua aja yang terbaru juga itu pas gua mudik cuy, itu baru gua upload ya, karena emang nggak ada bahan cuy. Gue sibuk nyari duit, sibuk ini, karena kalian tahu sendiri lah ya,
tahun 2025 ini ya mungkin semua sektor keuangan, anjay, sektor keuangan gitu ya, semua lini yang berhubungan dengan ekonomi itu agak sedikit merangkak, jadi kita harus berusaha lebih. Dan buat teman-teman, tetap semangat para pejuang rupiah, tetap semangat para suami, para anak, kalian tetap semangat berjuang walaupun di rantau atau di rumah atau yang nonton video ini. Apapun yang kalian kerjakan, apapun yang kalian hasilkan dari jerih payah kalian sendiri ya, di luar itu pokoknya yang halal lah intinya ya, itu pasti bakalan dapat sesuatu yang baik suatu saat nanti gitu cuy. Ya udah, sekian dulu ya video vlog gua hari ini. Semoga gua bisa bikin video-video yang lebih bagus dari video gua sebelumnya cuy. Oke, bye bye, sampai jumpa lagi di Romeo MVI.